Saudara sukacita teman saudara, ada yang ajojing, ada yang joget, ada yang karaoke. Saudara senang sekali. Pada saat ini Advent ulang tahun, saudara diundang. Lalu saudara sekalian, pada saat ulang tahun itu terjadi, saudara lagi sukacita, lagi nari-nari, lagi minum-minum, saudara, lagi lisoy. Yang satu lisol. Saudara lagi enjoy begitu, tahu-tahu saya tampil. Saudara, mohon waktu sebentar. Begini saudara, saya mau menceritakan. Saudara merayakan ulang tahun Advent di Hasibuan. Saudara tepuk tangan, saudara enjoy, is okay. Cuman saya mau cerita. Begini, pada waktu dia lahir, ibunya meninggal dunia. Mulai diem. Pada waktu dia lahir, untuk biaya rumah sakit tidak ada. Sampai ayahnya harus berkorban cari dan tidak dapat uang sampai dia harus mencuri. Dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Oke? Dan saya mau ingatkan, pada waktu Advendi dia lahir, saudara sekalian, pada waktu itu terjadi banjir sampai rumahnya habis. Saudara, ketika saudara dengar cerita begitu, setelah selesai saudara, saya ceritakan. Waktu dia lahir ibunya meninggal. Waktu dia lahir ayahnya masuk ke penjara. Waktu dia lahir terjadi banjir sampai habis ludes kekayaannya. Setelah selesai, sekian cerita saya. Silakan enjoy, joget lagi. Bisa banget. Maaf ya. Dan saya ingin beritahu pada saudara, pada waktu Natal, saya cuma ingatkan pada saudara, kita enjoy betul, tapi sadar tidak, pada waktu Natal itu terjadi pengorbanan. Berapa banyak bayi dibunuh? Mari, saudara, ketika Yesus lahir berapa banyak bayi dibunuh? Betul kan? Itu keadaannya. Saudara sekalian, itu pengorbanan demi pengorbanan. Makanya ada ayat berkata, karena demikian besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dikaruniakan. Arti dikaruniakan, saudara sekalian, itu satu pengorbanan. Makanya saudara sekalian, kasih tanpa pengorbanan apa artinya? Saudara mesti mengerti itu. Kenapa? Karena pada saat terjadinya Natal, memang ada sukacita, betul. Tetapi saya beritahu kepada saudara, demi kasih Tuhan, saudara, di situ terjadi pengorbanan. Siapa? Satu Tuhan. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang maha tinggi? Halo? Amin. Tuhan itu Tuhan yang maha tinggi. Dengan terjadinya Natal, Tuhan turun ke dunia, Tuhan jadi rendah. Saudara bayangin ya, Yesus itu, aku ini yang awal dan yang akhir. Yesus itu pencipta. Tuhan-Tuhan lain itu ciptaan. Tapi Yesus, dia pencipta. Alkitab berkata, aku yang awal dan yang akhir. Dia maha tinggi. Tapi dengan jadi manusia, saudara bayangkan Tuhan yang maha tinggi harus turun ke dunia sampai berlutut di kaki murid-muridnya, dan dia bersihkan kaki murid-murid. Bukankah itu satu pengorbanan? Seandainya di sini ada Pak Jokowi, lalu hadir dalam ibadah ini, lalu dia ambil air, dia cuci kaki kita, saudara kan berkata, aduh Pak, jangan Pak, betul kan? Yesus dia lakukan itu. Makanya saudara sekalian, dengan Natal itu pengorbanan luar biasa, karena Tuhan itu maha tinggi. Dia maha tinggi menjadi rendah sampai seperti pembantu. Selanjutnya, bukankah Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas? Dia omnipresent. Dia bisa ada di mana-mana dalam satu ketika. Maaf, iblis bisa ada di mana-mana atau tidak? Jawabnya ya atau tidak? Enggak apa-apa. Jawaban saudara benar atau salah tidak menentukan ke surga atau ke neraka. Amin. Jadi saudara sekalian, iblis bisa nggak? Dia ada di sini, dalam satu detik dia pindah lagi ada di Amerika. Dalam 1 menit dia pindah ke Eropa. Bisa apa nggak? Bisa. Tapi iblis tidak bisa ada di mana-mana dalam satu ketika. Kalau dia ada di sini, tidak ada di Amerika. Tapi Tuhan, dia tidak terbatas. Dia ada di sini, dia juga ada di sana. Itu perbedaannya. Tetapi lihat saudara, Tuhan yang tidak terbatas, dia menjadi manusia yang dibatasi.
sampai dia terbatas. Dia menjadi anak kecil yang harus minum air susu, yang harus disunat, yang ikut tradisi, yang ikut aturan-aturan, sampai dia harus jadi manusia sama seperti kita. Makanya Alkitab berkata Yesus itu 100% Tuhan, tapi Yesus juga 100% manusia seperti kita. Sampai ada anak sekolah minggu tanya, "Om, Yesus kencing nggak?" Bagus sekali. Lalu saya bilang begini, Yesus 100% manusia seperti kamu. Kamu kencing nggak? Kencing. Jadi Yesus juga bisa mencret? Bisa. Yesus maaf. Yesus maaf. Yesus maaf. Udah 3 kali. Anak kecil tanya, Yesus enggak? Kamu enggak? Sama. Yesus juga. Karena dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tetapi saudara bisa bayangkan, dia Tuhan yang tidak terbatas. Karena dia menjadi manusia, jadi terbatas. Nggak enak terbatas. Saya setiap kali ada orang nikah, saya tantang gini, siap nikah? Siap. Benar. Nikah itu nggak gampang. Tadinya tidak terbatas, lu jadi terbatas. Maksud Om, sebelum nikah kita mau pulang jam berapa saja, nggak peduli. Sampai di rumah saya lempar sepatu, lempar baju, pembantu urus. Sekarang saudara-saudara pergi nggak pulang jam 9, langsung di SMS. Ada di mana? Sama siapa? Betul tidak ibu-ibu? Ngapain? Ngerti sekalian? Itu capeknya bukan main. Jam 10 saudara sekalian belum datang, SMS lagi. Ada di mana? Sama siapa? Ngapain? Betul kan saudara sekalian? Saudara keterbatasannya tidak ada. Makanya saya tantang, lu serius mau kawin? Jadi gimana Pak? Pikir dulu. Karena setelah menikah, saudara sekalian terbatas. Tidak ada orang yang kepengen terbatas, pengennya bebas. Tapi ingat ya, Tuhan, dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia harus menjadi Yesus yang terbatas. Itu pengorbanan apa bukan? Yang ketiga, bukankah Tuhan itu kaya? Dia punya segala-galanya. Semua bilang amin. Langit dan bumi dia bikin. Saudara pernah dengar lagu Bila Ku Pandang Bulan dan Bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Itu salah satu ciptaan saya. Saudara, saya berkata Tuhan betapa luar biasa Tuhan kaya, Tuhan bisa bikin segala-galanya. Saya kadang-kadang bingung, kemarin ini lagi rame-ramenya batu akik. Aduh, Tuhan itu kalau mau bikin batu akik gampang. Semuanya dia bisa. Tetapi lihat firman Tuhan berkata, dia kaya, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Saudara, saya cuma ingatkan pada saudara, apa Tuhan tidak bisa lahir di hotel? Kenapa dia mesti lahir di gubuk? Kenapa dia mesti lahir di kandang? Lalu ada orang berkata, Pak, itu karena hotel penuh. Saudara, ini kadang-kadang jawaban kayak gini gak masuk di akal. Yusuf sama Maria jalan, lalu kemudian datang ke hotel, lalu berkata, Pak, tolong, istri saya mau melahirkan, penuh. Datang lagi ke hotel, Pak, istri saya mau melahirkan, penuh. Saya mau nanya, maaf, tolong jawab, bisa nggak waktu pas orang ini bilang penuh, malaikat nongol lalu pegang lehernya? Saya bisa ngerti maksud saya? Ayo, mari lagi. Senang sekali ini, biar terus. Contoh, saya Yusuf, ini bos hotel, saudaranya Setia Novanto, mirip, amin. Datang, saya berkata, Pak, tolong dong, istri saya mau melahirkan anak, kasihani, kami mau sewa tempat. Dia bilang apa? Penuh. Bisa nggak malaikat bilang gini? Nah, gua hajar loh. Kasih nggak kamar lo? Kira-kira dikasih nggak? Pertanyaan saya, kenapa malaikat nggak keluar? Karena dia nggak tahan lihat muka yang begini, saudara. Pak Marian ini gerejanya di mana? Kalau baik gereja pindah ke sini, jadi dia bisa jadi peragaan di sini. Saudara dengarkan baik-baik. Yesus apa nggak bisa lahir di hotel? Dia harus lahir di kandang. Dengar ya, lahir di kandang, kandangnya pinjam. Waktu Yesus bikin perjamuan Paskah, loteng Yerusalemnya pinjam. Saudara, waktu mati kuburannya pinjam. Saudara bisa ngerti kan?
Jadi saudara bisa bayangkan betapa pengorbanan. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas, dia yang tinggi dia menjadi yang rendah, lalu dia yang kaya rela menjadi miskin. Satu lagi, bukankah Tuhan itu kekal, nggak bisa mati? Tetapi dengan Yesus datang ke dunia, dia menjadi manusia yang bisa mati, yang diludahin, yang digebukin. Semua bisa bilang amin? Jadi saya cuma mau ingatkan, bukan menghilangkan sukacita saudara, enggak. Tapi supaya kita ngingetin lagi bahwa Natal itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Siapa yang berkorban? Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, Maria. Apa dia nggak berkorban? Waktu malaikat datang, Maria, kamu akan mengandung. Kaget. Wah, yang bener, gue masih belum kawin. Bunting. Iya, bunting. Saudara, kalau dulu ada perempuan tanpa suami bunting, itu gempar. Kalau sekarang sudah biasa, malah bangga. Siapa bapaknya? Nggak tahu tuh, banyak. Ada yang bangga. Saya juga lupa gitu. Karena kemarin tidur sama orang 10 orang, gue bilang yang mana? Ada yang begitu, di sini enggak. Amin terus sekalian. Oke, dengerin. Saudara sekalian, bayangin Maria. Ketika malaikat datang, Maria, kamu akan melahirkan anak. Begini, Sun. Ntar dulu. Sebentar, Kat. Saya bayangin itu masih belasan, mungkin 16-17. Saya akan hamil. Iya. Lakinya siapa? Itu hamil dari Roh Kudus. Ntar dulu, saya tanya papa mama. Kan loginya gitu loh. Sekarang saudara misalnya gini, punya anak. Anak saudara didatengin malaikat. Lalu kemudian, siapa anak? Butet. Butet, kau akan mengandung. Ntar dulu malaikat. Memang bener nih malaikat datang. Dia akan tanya sama papanya. Pak, permisi Pak, kenapa? Tadi malaikat datang bilangnya saya bakal bunting. Kira-kira bapaknya akan berkata, amin, haleluya. Dia akan berkata, lu jangan sembarangan, jangan-jangan itu bukan malaikat, itu jin, anak bu genderuwo. Ngerti harus sekalian. Saudara bisa bayangkan, itu Maria pada saat didatangin begitu, kamu akan mengandung. Dia akan bisa berkata, malaikat nanti dulu, saya tanya papa mama. Nanti kalau papa mama setuju, ya oke lah. Saya sih prinsipnya oke-oke aja. Tapi saya tanya papa mama dulu dong. Apalagi tulang. Tulang itu, wah, suruh tulang. Mesti tanya tulang dulu. Apakah tulang setuju apa tidak? Kalau tidak setuju, ganti saja sama Iga. Saudara bayangin, kalau dia berkata begitu, malaikat berkata, jadi mau tanya dulu sama papa mama. Iya. Lalu saya kemana? Begini malaikat. Sementara saya tanya, malaikat silakan jalan-jalan, ngopi dulu di Starbucks. Ntar besok datang lagi. Saudara bayangin ya, Maria begitu. Dia nggak tanya. Mestinya dia tanya begini, nanti dulu malaikat. Kalau seandainya saya hamil, bagaimana saya udah punya pacar? Saya mesti tanya dulu kan, belum tentu Yusufnya setuju. Minta konfirmasi dulu dong. Saudara bayangkan ya, Maria tuh dia korbankan harga diri. Dia korbankan masa remajanya. Yusuf juga begitu. Saudara, dia korbankan, aduh Tuhan, gua kepengen punya istri, istrinya masih perawan. Sekarang ngedadak-dadak bunting. Laki-lakinya siapa nggak tahu. Kalau ada orang tanya, bini lu bunting ya? Iya, sama siapa? Roh Kudus. Sarap kali. Emangnya ayam Bangkok? Kan gitu terus sekali. Saudara, saya ingin beritahu, apakah ini bukan pengorbanan? Oke, Yesus berkorban. Dengar, Maria berkorban. Tadi ibu yang MC, gembala. Saudara, waktu dia dapat berita, dia lari ke Bethlehem. Alkitab berkata, maka mereka lari cepat-cepat. Sempet nggak bawa dombanya? Itu risiko loh. Sedangkan dombanya belum tentu punya dia. Sedangkan dombanya barangkali bukan satu, karena gembalanya banyak. Mereka lari, mereka tinggalkan domba-dombanya. Saya beritahu pada saudara, ini pengorbanan ini. Saudara bisa bayangkan yang namanya orang Majus. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istri, dia tinggalkan anak, dia tinggalkan bisnisnya. Tujuannya cuma satu, cuma mau nyembah. Saudara ngerti? Kalau seandainya saudara tinggalkan segala-galanya, saudara mau piknik, jalan-jalan, melihat pemandangan yang indah, oke. Ini datang hanya untuk nyembah. Makanya dia pikir, saudara sekalian, aduh yang lahir raja. Lalu dia datangnya ke istana Herodes. Saudara nggak taunya, ketika dapat berita, ternyata bukan di istana Herodes. Saudara, orang bisa nggak berubah pikiran? Saya datang, saya
mau menyembah. Di manakah bayi raja yang lahir dari Israel ini? Aku datang mau nyembah. Saudara, ketika dia melihat Yesus ternyata bukan di istana, bisa nggak berubah? Oh, kalau kayak gini nggak usah nyembah dong. Ngasih angpau aja udah cukup dong. Kan tujuannya saya datang mau nyembah. Itu kalau dia anak raja lahir di istana. Tapi begitu ngelihat Yesus, ternyata dia bukan di istana. Manusia bisa berubah pikiran, bisa berkata, udahlah nggak usah nyembah deh. Jadi gimana? Kasih aja angpau. Lo angpaunya apa? Kemenyan. Lo apa? Emas. Satu lagi apa? Mazmur. Kita kasih aja. Nyembah nggak usah lah. Udah datang jauh-jauh juga udah bagus. Betul. Tapi yang namanya orang Majus dia konsekuen loh. Saudara, walaupun Yesus bukan di istana, dia sujud. Saudara, gak gampang untuk nyembah begitu. Saya beritahu saudara, itu yang namanya batin. Itu yang namanya pengorbanan. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Lihat ya, Natal itu baru terjadi dalam diri kita kalau saudara pernah ngerasain sakit karena Yesus. Maaf, ketika saudara terima Yesus, oke, Natal itu saudara terima Yesus,